Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, kali ini aku mau berbagi pengalaman. Ini pengalaman suka dan duka ya, lebih kebanyakan dukanya sih. Karena kenapa? Karena pasporku itu hilang dan ini paspor baruku. Nah, jadi ini aku bakal berbagi beberapa topik ya. Nah, cuma yang topik yang sekarang ini yang aku mau bagi ini tuh adalah pengalamanku bikin paspor baru karena kehilangan di KJRI Melbourne, Australia. Jadi aku mau kasih tahu gimana caranya. Oke? Oke, nah pertama-tama ya teman-teman, kalian itu jadi ini kan ada dua versi ya. Kalau aku kan hilang ya. Hilang itu berarti harus ada surat kepolisian. Dan sedangkan kalau kalian perpanjangan itu beda. Jadi kalian bisa cek websitenya aja. Nanti aku kasih link di deskripsi box di bawah ini untuk lengkapnya apa aja kalau yang dibutuhin untuk yang bukan kehilangan yaitu perpanjangan dan apa yang dibutuhin untuk yang kehilangan kayak aku ini. Oke, kita langsung aja. Oke, nah jadi teman-teman, pertama-tama kan aku kehilangan tadi ya, ini yang list berkas yang aku butuhin. Dan ya sebenarnya simple sih ya, semua itu udah ada. Dan mungkin yang paling penting itu di surat kehilangannya. Nah, jadi teman-teman aku itu di sini bikin surat kehilangan kan ya. Gimana ya? Aku sensor deh. Statutory Declaration. Nanti ada formnya itu banyak di Google, jadi kalian bisa lihat aja gimana bikinnya. Tapi yang pasti untuk mempermudah proses dan mempercepat itu kalian ketik sendiri nih ya. Jadi di sini nih aku ada statutory declaration. Jadi ini kayak deklarasi gitu ya. Misalnya kayak yang pertama namaku siapa, alamat tinggal gitu-gitu. Terus apa yang mau dideklarasiin. Nah, kalau aku di sini aku bilang kalau kayak pasporku tuh nomornya yang ini dulu, terus hilangnya kenapa, di mana misalnya kayak gitu. Dan yang terakhirnya nanti kita ada cap dari kantor polisi. Itu kenapa butuh ke kantor polisi karena capnya kayak gini nih. Cap sama tanda tangan si staffnya polisi itu. Jadi simpel kan. Yang penting tuh kalian kayak supaya lebih cepet tuh kalian ketik dulu kayak gitu daripada minta bikinin mereka tuh agak lama sih setauku ya. Jadi itu yang paling penting kalau buat surat kehilangannya tadi. Nah, cuma yang lain itu simple ya. Yang lain itu kayak misalnya bukti Vevo check gitu-gitu loh, Vevo check. Itu juga gampang banget, kalian cek sendiri aja dan tinggal di print. Oke, nah ini tips ya, yang untuk kalian jangan sampai lupa untuk scan bukti kehilangan dari polisi tadi karena itu berguna banget untuk kalian mau ganti nomor paspor di account imigrasi kalian di Australia. Itu salahanku, jadi karena aku nggak scan dulu jadi aku harus bikin lagi sekali lagi 2 kali. Oke, nah jadi teman-teman untuk bikin paspor tadi kita harus mengisi dulu ya kayak antrian gitu di websitenya KJRI Melbourne. Jadi itu kayak ngisi-ngisi data biasa sih. Cuman itu nanti berkasnya itu nggak perlu diupload karena kalian bakal kasih langsung di counternya nanti kayak gitu. Nah, berkasnya itu yang tadi aku list, terus kayak tinggal datang ya karena nanti tuh dikasih tahu nih jam segini sampai jam segini tuh kalian harus datang untuk penyerahan berkasnya. Nah, terus nih ya, jadi awal-awal mau apply paspor itu aku ada deg-degan ya karena ngeliat review dari Google Map, jujur itu kayak bintang 1, 2-nya itu banyak banget untuk pelayanan paspor. Dibilang kayak apa ya, staffnya kurang humble, kurang ya gitu deh, marah-marah gitu-gitu kan. Jadi ya aku rada skeptical tapi ya udah pergi aja karena emang butuh. Karena ya butuh. Oke, nah jadi aku itu ke KJRI Melbourne yang di Queen's Road ya. Itu aku bawa semua dokumennya yang udah di print ya. Jadi yang udah di print terus waktu itu tuh sepi banget ya teman-teman. Jadi pas sepi banget aku ke sana itu langsung ke counter karena sepi banget. Dan aku dapatnya waktu itu bapak-bapak yang layani itu super helpful banget sih bapak-bapaknya. Kayak bener-bener detail ngejelasin dan ramah banget. Jadi mungkin hoki ya dapatnya yang kayak gitu. Nah, terus untuk penyerahan berkas itu aku kayaknya cuman 10 menit deh, 10 atau 15 menit gitu. Aduh, berisik. Oke, ya. Tadi kan penyerahan berkas tuh sekitar 10 menitan ya. Udah selesai tuh.
Terus karena nggak ada orang tadi, nggak ada antrian, jadi aku langsung foto. Ya pokoknya total itu maksimal lah ya 30 menit sampai foto itu tadi. Udah 30 menit, ya udah tuh kita bayar ya, udah bayar. BTW itu bisa debit ya, karena udah bayar terus dikasih receipt gitu kan, bukti tanda pengambilan. Dan kalian harus cek karena tanda pengambilannya itu ada tanggal persisnya, tanggal berapa kalian harus ambil paspornya, dan jamnya itu sesuai itu. Jadi kalian nggak bisa ngambil paspor kalau lebih dari jam itu. Nah, ini mungkin susah bagi teman-teman yang tinggalnya di agak jauh ya, di outback dari Melbourne. Kenapa? Karena jauh. Dan itu dia jamnya itu persis jam itu harus ngambil paspor kan. Nah, cuman di sini ada opsi lain, teman-teman. Jadi kalian itu bisa beli dulu ya, beli amplop kayak prepaid gitu dari post office. Jadi yang udah bayar dulu, terus kalian kasih ke staff KJRI-nya, bilang kalau kalian tuh mau dikirim karena rumah kalian jauh kayak gitu. Dan itu bisa, itu mereka boleh. Tapi memang sayangnya mereka nggak menyediakan pembelian di situ ya. Jadi kalian harus memang udah persiapan sendiri dari rumah. Itu udah bawa plastik post office-nya yang akan kalian gunakan. Nah, gampang banget kan. Nah, jadi update-nya adalah yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama itu KJRI di sini itu nggak bisa e-paspor, belum bisa ya. Per aku bikin paspor di sini itu belum bisa. Yang kedua itu paspor di KJRI ini udah biasa 5 tahun berlakunya, bukan 10 tahun. Jadi kayak well, ini downgrade sih kalau di pasporku. Karena sebenarnya paspor itu baru banget dibikin 10 tahun dan e-paspor, tapi hilang ya sudahlah. Jadi ya itu kekurangannya tadi, bukan e-paspor dan 5 tahun itu kurangnya. Dan juga sama seperti kayak di Indonesia, kalau kehilangan gitu dia bayar denda, hilang atau rusak itu bayar denda. Kita berapa ya? Kalau nggak salah berapa ya? 50-an kayaknya. Wah, total bayar 130-an. Nah, sama yang terakhir ya. Dengan kehilangan ini sebenarnya ada hikmahnya. Jadi aku baru tahu kalau sebenarnya untuk kalian yang tinggal domisili di Australia dan pemegang paspor biasa Indonesia, itu ternyata kalian bisa apply visa Jepang. Itu namanya e-visa. Jadi kalian tuh nggak perlu paspor elektronik pun bisa apply online kayak gitu. Aku lagi bikin itu, nanti aku bakal update kalau udah selesai, oke? Nah, kembali lagi tadi. Jadi aku udah selesai semuanya. Itu diminta 2 minggu lagi balik dengan tanggal exactly tanggal itu dan jam itu, oke? Nah, terus balik lagi dan itu bisa diwakilkan ya. Jadi kalian bisa diwakilkan siapa aja asal membawa bukti pengambilan tadi. Dan aku waktu itu diwakilkan dan gampang banget, udah jam itu datang dan selesai paspornya. Itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang mencari referensi untuk membuat paspor di KJRI Melbourne. Oke, bye.